وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seperti mana biasa sang khatib selalu mengajak diri sang khatib kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bermulazamah, bertahmid, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita semua. Salawat dan salam kita junjukkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu pelajaran yang mungkin menjadi hal yang penting untuk kita jadikan i'tibar dalam menyambut Idul Adha pada beberapa hari yang akan datang. Pelajaran ini sang khatib ambil dari suatu kisah yang dinukil oleh Imam Asyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Mansur, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dahulu itu ada seorang ajudan Nabi Muhammad yang selalu menemani Nabi kemana Nabi pergi. Beliau adalah salah satu ajudan yang juga termasuk yang paling lama bersama Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan 13 tahun, dalam riwayat lain disebutkan 14 tahun. Suatu hari beliau cerita, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfatan. Suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi. Lalu beliau bercerita, entah kenapa sedang kami mendengar kajian dari Nabi Muhammad tiba-tiba tertidur. Tak ada sebab, tak ada akibat, beliau tertidur. Dan kami pun bingung melihat beliau, dan tak ada satu pun kami menegur dan bertanya kepada Nabi. Yang anehnya, kata Anas bin Malik, farafa'a ra'sahu mubtasiman. Nabi tertidur tak lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya, terlihat wajah Nabi senang, mubtasiman, senyum. Nabi tidur sejenak, lalu beliau bangun, beliau terlihat tersenyum. Maka sahabat memberanikan diri bertanya, lima dhahikta ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum Nabi? Nabi menjawab, uzzilat anifan suratun. Barusan aku baru didatangi oleh Jibril dan memberikan surat yang membuat aku senang, sangat senang. Maka Nabi membaca surat itu. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi berucap, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, mari kita simak sedikit apa yang menyebabkan Rasulullah merasa senang dengan surat yang baru diturunkan, dan surat itu termasuk surat terpendek dari surat yang lain, dan ayatnya hanya 3 ayat. Setelah Nabi membaca itu, Nabi bertanya, "Mal Kautsar?" Wahai sahabatku, apakah kalian tahu Al-Kautsar itu apa? Lalu sahabat semua menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi memberi definisi dan pengertian dari Al-Kautsar. Kata Nabi, huwa nahrun a'tanihi fil jannah turidu alaihi li ummati yawmal qiyamah. Nabi berucap, aku diberi hadiah oleh Allah. Hadiah itu Allah tak berikan kepada nabi lain, dan hadiah itu khusus untuk diriku dan khusus untuk umatku. Hadiah itulah kaum muslimin yang disebut dengan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nahrun fil jannah, surga yang ada, sungai yang ada di dalam surga. Dalam riwayat tafsir lain, Al-Kautsar artinya adalah kenikmatan yang banyak. Kenikmatan yang kita hidup di dunia ini, mulai kita bernafas, menghirup udara, memakan apa yang bisa kita makan, hidup, tidur, semuanya itu disebut dengan Al-Kautsar. Maka Rasulullah SAW bercerita dalam hadis riwayat yang lain, Nabi pernah melihat bentuk Al-Kautsar yang insya Allah sungai itu akan diberikan untuk kita semua ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika Nabi di dalam surga, dalam kitab Adrul Mansur disebutkan, Nabi diberitahu ada sungai yang didesain khusus oleh Allah untuk Rasulullah dan umatnya. Maka Nabi mendatangi sungai itu. Dalam lafaz hadis disebutkan fadaraba, Nabi datang ke sungai itu, Nabi memukul sungai itu. Maka yang terjadi kaum muslimin fa'adfara. Ketika Nabi memukul sungai itu, maka sungai yang dipukul Nabi mengeluarkan harum yang sangat harum. Nabi tak pernah melihat sungai yang ketika dipukul mengeluarkan harum yang sangat harum. Maka itulah sungai Al-Kautsar yang akan diberikan oleh Allah untuk Nabi kita dan untuk kita semua. Maka kaum muslimin, inilah yang membuat Nabi tadi tertidur, lalu beliau tersenyum, senang, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kaum muslimin, fasholli li rabbika wanhar. Ada kalimat anhar di ujung ayat. Ada 2 pendapat. Yang masyhur anhar itu an-nakhirah. Yang pendapat lain menurut Imam Ali bin Abi Thalib, an-nahar itu adalah kabbarta. Adapun riwayat Imam Ali pernah memberi tafsir kepada an-nahar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ali, suatu hari Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, aku sudah diberi oleh Allah an-nahar. Ma hadhihi tahirah. Kalau demikian Jibril, aku ingin bertanya, apakah anhar ini artinya berkorban? Jibril menjawab, laisat bin nahirah ya Muhammad. Anhar ini bukan artinya kurban.
menurut pendapat Imam Ali. Tapi Jibril memberitahu Anhar itu apa? Kata beliau, wa idza taharramta lis-salati wa an tarfa'a yadayka wa idza kabbarta wa idza raqa'ta wa rafa'a ra'saka min ar-ruku'i. Muhammad, Anhar itu ketika engkau bertakbir, engkau mengangkat kedua tangan dan menyentuh telinga. Lalu ketika engkau ruku, engkau mengangkat lagi tangan itu. Dan ketika engkau mengangkat badanmu menuju i'tidal, engkau mengangkat lagi tangan itu. Maka itulah yang disebut dengan anhar. Yang hebatnya kaum muslimin, kata Jibril, fa innaha salatuna wa salatul malaikati alladzina hum fis samawati sab'a. Muhammad, sejak engkau lahir ke muka bumi ini, salat seperti mana engkau salat. Sejak itulah kami diperintahkan Allah untuk salat sama seperti dirimu salat. Seluruh malaikat dari 7 langit sama seperti engkau salat, Muhammad. Maka kaum muslimin, salatnya malaikat Jibril, salatnya malaikat lain sama seperti kita salat. Maka mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Ini pendapat Imam Ali. Tapi pendapat yang masyhur dalam kitab tafsir, anhar itu bukanlah bertakbir, tapi berkurban. Nah, oleh karenanya yang membuat Nabi senang adalah ketika Allah memberi pahala yang cukup besar untuk umat Nabi Muhammad ketika mau berkorban. Allah tak pernah menurunkan itu pada umat yang lain. Ini yang membuat Nabi senang kaum muslim. Apa pahalanya? Dalam hadis dari Imam Al-Baihaqi, datang seseorang, Nabi sedang berkorban. Dia tanya, ma hadhil adhiyah? Nabi, engkau sedang berkurban apa, Nabi? Ini kurban apa, Nabi? Maka Nabi jawab, sunnatun abikum Ibrahim. Yang sedang aku lakukan ini merupakan sunnah ayah kalian semua, yaitu Nabi Ibrahim. Karena sahabat ingin mengikut Nabi, sahabat tanya, ma lana fiha minal ajri ya Rasulullah? Nabi, kalaulah kami ikut berkorban sama seperti Nabi, apa hadiah yang kami diberikan oleh Allah? Kaum muslimin, jawaban Nabi Muhammad, kullu khatratin hasanah. Kalau engkau ingin berkorban, kata Nabi, maka setiap tetesan darah, satu tetes keluar dari darah korban sebelum turun ke muka bumi, maka Allah berikan satu kebaikan untuk dirimu. Nabi ucap, alhamdulillah. Nabi senang ada hadiah khusus yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Bayangkan kaum muslimin, satu tetes, satu kebaikan. Pertanyaannya, jikalau kita berkorban 1 ekor kambing, berapa tetes yang keluar dari kambing itu? Bahkan lebih hebatnya, seorang diri mengorbankan kurban sapi, berapa tetes yang keluar dari darah sapi itu? Tentu sangat banyak sekali. Maka kaum muslimin, inilah 2 hal yang membuat Nabi tadi tertidur lalu mengangkat kepalanya. Beliau tersenyum, senang. Yang ketiga, beliau senang ketika Allah menyebut pada ayat terakhir, wal abtar. Kenapa Nabi senang?
Dua hal ayat sebelumnya Nabi senang karena ada hadiah khusus untuk umatnya. Tapi ayat yang terakhir Nabi senang karena Allah memberikan hadiah khusus untuk dirinya. Apa itu? Al-Abtar itu artinya adalah qat'ur rahmah, terputus rahmat. Sebab dulu Rasulullah sering dihina oleh salah seorang bernama Al-Wa'il Al-As bin Wa'il. Nabi tak pernah membalas, tapi ternyata yang membalas itu adalah Allah, Tuhan pencipta alam. Maka Nabi senang. Nabi tak pernah membalas ejekan orang lain, ejekan Abu Sufyan. Allah lah yang membalasnya. Kaum muslimin, oleh karena itu, siapa sajakah di antara kita yang menghina Rasulullah, qat'ur rahmah, Allah tak akan memberikan rahmat kelak di yaumul qiyamah. Siapapun yang menghina warisan baginda Nabi Muhammad, ulama, keturunannya, kitab sucinya, qat'ur rahmah, kelak di yaumul qiyamah dia tak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, inilah 3 kebahagiaan yang Nabi alami langsung, yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk kita semua umat beliau Sayyiduna Maulana Muhammad. Semoga nanti di hari Idul Adha kita mau mensyiarkan diri untuk membesarkan hari besar Islam. Para alim ulama fikih mazhab Syafi'i sepakat hari raya yang paling banyak pahalanya adalah hari raya Idul Adha. Setelah itu barulah hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin, sedikit sang khatib ingin sampaikan. Dahulu ada salah seorang sultan kerajaan Aceh Darussalam. Beliau bernama Sultan Iskandar Sani. Dalam catatan Peter Mundi, seniman dari Inggris, pernah memberi catatan bahwa Iskandar Sani setiap masuk tahun Idul Adha beliau menghiasi masjid, beliau menghiasi rumahnya, bahkan beliau berkumpul bersama rakyat untuk bersama-sama pergi menuju ke masjid merayakan Idul Adha. Syiar Islam telah lama ada di Aceh dan kita lanjutkan apa yang pernah ada pada masa dulu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang sang khatib sampaikan ini kepada kaum muslimin menjadi i'tibar dan khususnya untuk sang khatib sendiri. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah al-baril jawad alladhi ni'amahu 'anil awsa'i bil i'dad al-manni bil lutfi al-hadi ila sabil al-rashad الموافق للتفقه في دين من إختاره كالعباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله القديم الأول والآخر الباقي من التحول ثم الصلاة والسلام سرمدا وعلى آله وصحبه ذوي الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أيها الناس أقيموا الصلاة.